Hari ini kita membahas teori pendugaan ya. Terakhir ciri penduga yang baik kemarin sudah dibahas ya. Penduga tidak bias, efisien, dan konsisten. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Selanjutnya ke teori penduga ya. Nah, pendugaan interval ya, nih. Nilai statistik dari satu sampel ke sampel lainnya itu dapat sama, tapi kemungkinan besar akan berbeda ya. Sehingga penduga titik kemungkinan besar akan berbeda dari nilai parameter sesungguhnya. Meskipun dalam sampel yang berulang-ulang, rata-ratanya diharapkan sama dengan nilai parameter populasi. Dalam statistik, keabsahan penduga titik diukur dengan standar errornya ya. Karena itu sebagai ganti pendugaan titik digunakan pendugaan interval. Jadi pendugaan interval ini menunjukkan suatu jajaran nilai yang diantaranya terdapat parameter yang tak diketahui atau yang akan diduga. Interval ditentukan berdasarkan nilai statistik dan standar error statistik ya. Kita juga nggak percaya 100% bahwa interval itu benar, karena sampel hanya merupakan bagian atau biasanya bagian kecil dari populasi. Karena itu pendugaan interval disertai dengan probabilitas atau tingkat keyakinan. Nanti dinamakan juga confidence interval estimate ya, atau interval keyakinan. Nah, cara penyusunan interval keyakinan ditentukan oleh bentuk distribusi populasi dan diketahui atau tidaknya standar deviasi populasi. Bentuk umum interval keyakinan adalah sebagai berikut ya. Kadang di sini di luar ini ditulis juga probability. Tapi di C ini udah dijelaskan. C adalah probabilitas atau level of confidence atau tingkat keyakinan ya. Dalam prakteknya ditentukan sebelum pendugaan. Kemudian S-nya parameter populasi ya, parameter yang tak kalau di sini jika tak diketahui atau nanti kalau nanti kita lihat ada kondisi ya, jika standar deviasinya parameter populasi diketahui atau tidak diketahui. Kemudian Z itu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval, bentuk distribusi sampling, dan diketahui atau tidaknya standar deviasi populasi. Kemudian nanti SX ini Z dikali SX ya. Di standar deviasi distribusi sampling statistik atau standar error statistik ya. Di beberapa buku dia pak sigma S juga ya. Nah, yang kalau kurang ya berarti S
Kalau kurang berarti batas bawah ini, ditambah adalah batas atasnya. Ini aspek tentang pendugaan interval ya. Suatu interval random yang berarti nilainya akan berbeda dari satu sampel ke sampel berikutnya. Karena interval itu berdasarkan pada nilai statistik. Interval keyakinan tidak mengatakan bahwa probabilitas parameter P akan terletak di antara batas-batas keyakinan adalah C. Karena P adalah suatu nilai meskipun tak diketahui, diasumsikan sebagai nilai tunggal, baik ia terletak dalam interval maupun tidak terletak dalam interval. Interval keyakinan berarti dalam sampel yang berulang-ulang, interval tersebut akan berisi nilai parameter sebanyak C kasus. Biasanya interval keyakinan dalam penelitian itu 95% yang diterima ya. Kalau yakin banget itu 99%, kalau agak dilonggarkan itu 90%. Tapi sebenarnya lebih umum 95% ya. Ini adalah gambar distribusi normal baku ya, ada Z-nya 0 itu di tengah, di nilai rata-rata populasi, kemudian Z-nya minus 1,96 dan positif 1,96 adalah interval 95% tingkat keyakinan ya. Kamu bisa dapat nilai Z-nya 1,96 ini dengan pakai tabel luas di bawah normal, tapi menghitungnya itu dari titik tengah ini ya. Kalau yang pakai Excel kemarin itu menghitung dari sudut kiri sampai ke kanan, itu nggak bisa. Kalau di kalkulator yang pakai 2 ekor atau tutel ceritanya. Kalau keyakinan 99%, nah Z-nya itu di 2,58 ya. Nanti intervalnya dituliskan new tambah kurang 1, kalau 95% 1,96 kali standar error statistik. Nah, kita ingat lagi kurva normal luasnya itu 1, simetris sisi kanan dan kiri membagi 2. Jadi kalau C-nya 0,95, nah akan membagi 2 dari tengah ya. Jadi sisi kanan 0,475, 0,95 bagi 2. Nah, kalau pakai tabel yang ambil tabelnya yang dari titik tengah ini 0,475 luasnya. Sehingga diketahui nanti bisa didapat Z-nya 1,96. Nah, kalau confident intervalnya 95%, berarti bagi dulu 0,99 bagi 2, kemudian dapat Z-nya 2,58. Berarti batas confident interval untuk 95% itu rata-rata hitung kurang, kalau batas bawahnya kurang 1,96 dikali standar error statistik. Baru lebih kecil dari mu, lebih kecil rata-rata hitung ditambah 1,96 kali standar error statistik. Seperti ini. Nah, jadi 95% interval dari statistik X bar mengandung nilai parameter aslinya yaitu mu.
dan 5% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Itu pengertian dari interval keyakinan 95%. Nah, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, ini standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel ya. Untuk populasi yang tidak terbatas, SX itu standar deviasi sampel. Kalau populasinya nggak diketahui jadi pakai S ya. Kalau populasinya diketahui berarti sigma ya, dibagi akar N. Untuk populasi yang terbatas, ini ada angka koreksinya ya, akar jumlah populasi dikurang jumlah sampel dibagi jumlah populasi dikurang 1. Nah, ini soalnya panjang ini. Jadi fee based income dari 10 bank, 10 sampel bank dari 120 bank nasional yang ada ya. Rata-rata fee based income itu 26% dari total penerimaan dan standar deviasi 6%. Hitung standar error dari data tersebut. Nah, kita bisa pakai untuk jumlah populasi terbatas, rasionya ini kan 10, ada 10 sampel dibagi 120, 0,08. Ini rasio N dibagi jumlah sampel dibagi jumlah populasi lebih besar dari 0,5 dan jumlahnya terbatas ya. Maka kita pakai yang ini, rumus ini, di mana standar deviasinya harusnya 6 ya. Oke, coba. Dapatnya itu 0,0154 atau 1,5%. Yang artinya nilai rata-rata hitung sampel 26% merupakan nilai pendugaan untuk populasi yang berjumlah 120 bank. Nah, nilai dugaan sampel bisa tidak sama dengan nilai dugaan populasi. Ketidaksamaannya itu 1,5% dari nilai rata-rata, yaitu 26% ini. Ketidaksamaan ya, ketidakakurasian. Oke. Di sini kita bisa menyusun interval keyakinan ya dengan gambar ini kurang apa ya, kurang tepat ya, kurang ini. Jadi X bar tambah kurang Z ya, distribusi Z. Terus ini di bawahnya ini kecil, alfa bagi 2. Kemudian dikali, kalau standar deviasi populasi diketahui, pakai sigma. Kalau tidak diketahui, nanti sigma ini diganti dengan S ya. Kemudian dibagi akar N. Tolong dicatat ya, biar terbiasa pas ujian, walaupun open book atau pilihan ganda yang pakai bahasa Inggris, kamu udah familiar dengan simbolnya ya. Pas mau pakai output SPSS atau apapun juga kamu tahu artinya itu sih. Untuk populasi yang terbatas, ini faktor koreksi ya. Kalau nilai X bar merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan Z untuk beberapa nilai C dapat disajikan sebagai berikut. Nah, Z alfa bagi 2 ini, jadi kalau misalnya 95% confident intervalnya,
alfanya adalah 5% atau 0,05 ya. Kemudian 0,05 bagi 2 karena 2 ekor kurvanya itu membagi 2 dan atau dalam bahasa Inggris to tell istilahnya. Sehingga ada bagi 2. Baru nanti dikali standar deviation of standard error nih. Angka ini. Nilai Z-nya ini 1,96 ya. Kalau 99% itu 2,58 Z-nya. Ya. Kalau 90% itu 1,65 Z-nya. Jadi 1,65 dikali angka ini. Standar deviasi populasi dibagi akar N. Nah, nanti kita sudah langsung bisa menyusun interval keyakinan. Kalau kurang berarti batas bawah, kalau tambah berarti batas atasnya. Nah, ini ya. Jadi kalau interval keyakinan 95%, rata-rata hitung tambah kurang 1,96 dikali standar deviasi sampel dibagi akar N. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui. Biasanya memang kita tidak tahu nilai standar deviasi populasi ya. Dan distribusi populasi normal, maka pakai teori central limit. Nah, sehingga pakai S kita ambil dari standar deviasi sampel ya. S dibagi akar N. Z ini dipakai jika N-nya lebih besar dari, misalnya pun distribusi samplingnya tidak normal atau mendekati normal ya. N-nya itu lebih besar dari 30, maka kita bisa pakai distribusi Z ini. Z ini kita pakai jika populasi normal atau standar deviasi populasi diketahui, bisa juga jika distribusi sampling mendekati normal dan distribusi populasi tidak diketahui. Kita bisa wakilkan dengan standar deviasi sampel ya. Ini interval keyakinan dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi kalau 95%, alfa bagi 2 ini adalah yang sisi kanan dan sisi kiri ini masing-masing berapa luasnya? Ini yang 0,025 ya. Oh, 0,025 ya. Nah, ini skemanya untuk proses interval keyakinan ya. Identifikasi masalah, kemudian menentukan sampelnya, menentukan nilai rata-rata sampel, menentukan tingkat keyakinannya. Misalnya 95%, alfanya berarti 1 kurang 95%. Alfa berarti 5% ya. Kemudian nilai Z. Ini untuk populasi terbatas atau tidak terbatas. Tapi nanti kalau misalnya populasi normal, standar deviasi populasi tidak diketahui, dan sampelnya kecil ya, kurang dari 30, nanti bisa pakai distribusi T student. Ya.
jika varians atau standar deviasi populasi tidak diketahui. Nah, ini cara perhitungan batas bawah X bar dikurang, batas atasnya X bar ditambah ya. Jadi kalau yang pakai faktor koreksi, nah lebih gampang seperti ini ya. X bar tambah kurang Z alpha bagi 2 dikali standar error ya of statistik. Ada pertanyaan terkait sini? Ini contoh ya. Nah, soalnya panjang banget nih. Jumlah unit usaha di Indonesia. Ini kamu bisa hitung dulu deh. Kalian nanti bisa lihat di rumah ya ini. Intervalnya tinggal dimasukkan ke dalam rumus ya. Ini. Kalau 99 berarti Z alpha bagi 2-nya berapa? 2,58 ya dari informasi yang data yang ini. Ini yang umum ya, 2,58. Nah, kalau standar deviasi populasi tidak diketahui, nah nanti kita pakai T. Distribusi T ini bukan distribusi normal ya. Dia merupakan distribusi kontinu mirip dengan distribusi Z normal standar yang rata-rata di tengahnya itu 0 juga ya. Bentuk simetris. Bedanya bentuk distribusi T tergantung kepada ukuran sampel ya. Ini lihat pada gambar ini. Bentuk distribusi T lebih datar dibandingkan distribusi Z. Jika ukuran sampel mendekati 30, bentuk distribusi T kehilangan kedatarannya dan akan mengikuti bentuk distribusi Z. Jadi kalau standar deviasi populasi tak diketahui, ya digantikan dengan standar deviasi dari sampel, dan Z alpha bagi 2 itu diganti dengan T alpha bagi 2 ini. Kemudian di T ini juga ada degree of freedom ya. Degree of freedom itu nanti kalian bisa cari table T student ya, distribusi T dengan memakai alpha juga, kemudian degree of freedom. Degree of freedom itu N dikurang 1 ya. Jadi N jumlah sampel dikurang 1 ya. Dalam itu tambahan dalam mencari nilai T kritikal. Atau bisa pakai Excel juga. Nah, ini contoh distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Carilah nilai T apabila dilakukan survei di 6 ibu kota provinsi, survei terhadap inflasi di Jawa, untuk mengetahui dampak kenaikan BBM dengan tingkat kepercayaan 95%.
Derajat kebebasannya ada 6 ibu kota provinsi. Berarti N kurang 1, 5. Tingkat keyakinannya 95%. Alfa berarti 1 kurang 0,95 itu 0,05. T alfa bagi 2, 0,05 bagi 2 itu 0,025 ya. Nilai T perpotongan 5 yaitu 0, degree of freedom-nya adalah 5 ya. Nilai T-nya itu 2,5706. Ini tadi distribusi normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Ini juga sama ya. Nah, kalau interval keyakinan selisih ini sama kayak distribusi sampling. Jadi ada 2 karakter populasi yang berbeda. Oke, kita baru melihat apakah sama apa enggak ya. Jadi selisih. Dalam soal nanti ada juga 2 populasi berarti. Ini cara mencari standar error proporsi. Nah, ini contoh konsumsi seseorang dipengaruhi oleh jumlah pendapatan ya. Mahasiswa mencoba mencari berapa rata-rata pengeluaran untuk buah dan sayur pada kalangan orang berpendapatan di atas 5 juta per bulan. Diambil sampel 200 orang yang tersebar di perumahan Pondok Indah, Kembangan, Kemang Pratama. Di perumahan mewah di Jakarta, hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengeluaran untuk buah mencapai 800.000 dengan standar deviasi 120.000. Dengan data tersebut, buatlah interval rata-rata pengeluaran untuk buah per bulan dengan tingkat keyakinan 95%. Ini standar deviasi populasi tidak diketahui. Memang pada umumnya standar deviasi populasi tidak diketahui ya. Jumlah sampel lebih besar dari 30 sehingga dapat dikatakan mendekati distribusi normal karena jumlah populasi sangat besar, cukup ada 200 ya, maka populasi tidak terbatas. Populasinya sangat besar, populasinya tidak terbatas. Untuk menghitung standar error, ya, standar deviasi sampel ya 120 dibagi akar 200 jumlah sampel yang diambil itu 8,49. Untuk nilai Z probabilitas dengan 95% keyakinan itu 1,96. Kamu nggak perlu lagi lihat kurva table ya, 1,96 itu udah ada di info sebelumnya. Kemudian interval keyakinannya adalah X bar. Kalau sisi bawahnya berarti yang batas bawahnya yang kurang ya, kurang 1,96 dikali standar errornya 8,49. Nah ini dapat batasnya itu dari 783,36 sampai 816,64. Jadi rata-rata pengeluaran untuk buah dan sayuran pada tingkat keyakinan 95% berada pada interval 783,36 sampai 816,64. Yang paling sering standar deviasi populasi tidak diketahui sih. Nah, ini ada contoh lain ya. Dihitung dulu standar error-nya, nilai Z-nya dengan 99%, yaitu 2,58, baru disusun interval keyakinannya ya dengan batas bawah. Interval keyakinan proporsi nasabah yang mau menggunakan kartu kredit adalah 0,3996 sampai 0,4004. Nah, kalau
untuk memilih ukuran sampel. Nah, ini ketepatan pendugaan ditentukan sebelum sampel dilakukan. Nah, di samping menentukan kesalahan yang diizinkan dalam pendugaan interval, peneliti juga menentukan tingkat keyakinan. Kemudian kesalahan sampel muncul karena kita tidak mempelajari unsur suatu populasi juga ya. Nah, jika ingin ketepatan tinggi maka diperlukan sampel yang cukup. Tapi kita perlu menentukan batas minimum ya untuk mencapai tingkat ketepatan tertentu. Ini memilih ukuran sampel nih. Jadi ini rumusnya, nggak usah pusing sebenarnya. Ini ada contoh. Ada contoh di sini. Hitung manualnya seperti ini ya. Margin of error-nya 0,1. Ini E-nya, kemudian confidence interval 98, standar deviasi 0,2. Ini dikerjakan saja. Z-nya dari 98% itu 2,32 ya, pangkat 2 dikali standar deviasi pangkat 2, kemudian margin of error-nya. Nah, sampel minimum yang diharapkan itu setidaknya 86,59 atau lebih besar lagi, lebih bagus. Kalau di beberapa statistik, software statistik ada dibantu minimum required sampelnya. Untuk memastikan penelitian ini ya memenuhi syarat ya, jadi itu penting juga. Oke, ada pertanyaan? Nih, waktunya pas udah mau habis juga ini, 1 menit lagi. Ada pertanyaan? Gampang ya. Oke, saya ingatkan catatannya tolong dirapikan ya, biar sewaktu UAS lebih siap. Nanti pilihan ganda pakai bahasa Inggris tapi enggak sama esai juga. Terus saya nggak tahu ini mungkin ada libur apa enggak ya, atau langsung 3 kali pertemuan lagi, berarti UAS ya. Oke, itu saja. Jika masih ada pertanyaan,